Dengan saya, Devi Fiani Astuti Lase, dengan NIM 23011110180. Dengan saya, Ivona Josabila, dengan NIM 23011126639. Dengan saya, Faranaska Fadila, dengan NIM 2301114646. Dengan saya, Cupsi Prakara, dengan NIM 23011118. Bayangkan, di tahun 1990, saat Singapura dan Cina pertama kali menjalin hubungan diplomatik, perdagangan mereka hanya mampu menghasilkan nilai 2,8 miliar US dollar saja. Tetapi angka itu berkembang dengan pesat hingga pada saat ini menghasilkan nilai 115 miliar US dollar. Dan tentunya itu bukanlah angka yang kecil. Kalau dirupiahkan, bisa menghasilkan angka yang cukup fantastis. Dan apa yang terjadi di antara kedua negara tersebut? Mari kita simak beberapa alasan berikut ini. Ini adalah kisah bagaimana dua raksasa ekonomi dunia dengan ukuran dan sistem yang berbeda, namun mampu menemukan cara untuk menari bersama dalam harmoni yang sempurna. Dan penari atau bintang utamanya adalah ACFTA atau ASEAN China Free Trade Agreement. Dan ini bukan sekedar cerita tentang angka dan perjanjian saja. Namun ini adalah kisah bagaimana Singapura, negara yang kecil, namun ultra efisien, dan Cina, negara yang dikenal kuat dan memiliki dominasi yang tinggi di panggung global, mampu menciptakan kemitraan dagang paling cerdas di abad ke-21. Ketika ACFTA mulai berlaku penuh pada tahun 2010, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Data yang diambil dari Ministry of Trade and Industry Singapura menunjukkan bahwa dalam dekade berikutnya, perdagangan bilateral tumbuh mencapai 8,7% per tahunnya. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. ACFTA bukan hanya tentang penghapusan tarif. Meskipun itu penting, 94,6% produk ini bebas dari tarif. Namun, yang lebih menarik di sini adalah bagaimana aturan Rules of Origin ini dimanfaatkan. Singapura tidak hanya mengekspor produk buatan mereka sendiri, tetapi mereka juga menciptakan apa yang sering kita sebut dengan The Singapore Value Added Model. Nah, chip dari Taiwan, komponen dari Malaysia, dan software dari India. Semuanya datang ke Singapura untuk melalui proses quality control, testing, dan repackaging. Hasilnya, produk ini bersertifikat Made in Singapore yang berhak atas tarif 0% ke China. Ini adalah jenius dalam berbisnis. Singapura menjadi quality assurance hub di seluruh region. Sementara China mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Mari kita ikuti perjalanan satu microchip kecil. Di pagi hari, ia sudah tiba di Bandara Changi dari Taiwan. Dalam waktu 4 jam saja, ia sudah berada di fasilitas testing Venture Corporation yang ada di Jurong. Di sini, ia melalui 17 tahap quality control, dites dengan suhu yang ekstrim, dan tentunya dikemas dengan standar internasional. 48 jam kemudian, chips senilai 5.000 US dollar sudah berlayar menuju ke pelabuhan Shenzhen, dan dalam waktu 72 jam saja ia sedang dipasang atau dirakit di smartphone Huawei terbaru yang mungkin teman-teman sedang pakai sekarang ini juga. Dan ini hanya memakan waktu 5 hari saja dalam pekerjaan dari Taiwan ke pabrik China. Dan kami menyebutnya dengan The Silicon Corridor, jaringan logistik dan produksi yang begitu terintegrasi sehingga batas-batas negara hampir tak terlihat. Singapura mengkhususkan diri dalam high value process, sementara China berfokus pada scale manufacturing. Data yang diambil dari Singapura Customs menunjukkan 65% komponen elektronik yang melewati Singapura ke China mengalami semacam high value process. Dan hal ini menciptakan lapangan kerja yang berkualitas tinggi bagi Singapura, namun sambil menjaga harga tetap kompetitif bagi konsumen yang ada di China. Tetapi, hubungan ini lebih dalam dari sekadar uang.
Menurut laporan Enterprise Singapura, ada 3 simbiosis. Yang pertama ada teknologi transfer. Perusahaan Cina seperti contohnya Huawei dan juga Xiaomi mempelajari standar kualitas internasional melalui partnership dengan Singapura. Yang kedua ada financial integration. Lebih dari sekedar 60% transaksi dilakukan dalam dolar Amerika Serikat melalui perbankan Singapura yang lebih efisien untuk menciptakan stabilitas kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada strategic trust. Di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina, Singapura menjadi neutral ground yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Namun, ada pula tantangan yang dihadapi oleh Cina dan juga Singapura. Menurut para analisis dari ESEAS, Yusof Ishak Institute mencatat bahwa ketergantungan Cina dengan Singapura sering bertentangan dengan ambisi Made in China 2025. Sementara Singapura harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perang teknologi antara Amerika Serikat dan Cina. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu The Future ACFTA 3.0 and Beyond. Nah, apa sih pembahasan pada kali ini? Jadi, pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas karena kita memasuki babak baru. Babak apa sih sebenarnya nih? Jadi, ini itu adalah babak di mana kita mulai bekerja sama dengan kawasan lain. Versi terbaru dari ACFTA 3.0 ini yaitu apa sih versi terbarunya? Kalau teman-teman mau tahu, nah ini itu mengenai teknologi yang mengarah ke arah modern. Apa aja sih isinya? Isinya itu mengenai teknologi digital, teknologi hijau, dan juga skala pasok besar. Selanjutnya mengenai pembahasan menurut Kementerian Perdagangan Cina, mereka itu akan membuat yang namanya Digital Silk Road. Apa sih Digital Silk Road itu? Yaitu mengenai tentang Singapura ini akan menjadi pusat cyber security dan pusat intelijensi artifisial atau yang sering kita sebut dengan AI. Nah, di sini Cina akan menyediakan skala besar dan datanya. Dan yang menarik di sini adalah ini bukan hanya kerjasama antara kedua negara besar dan negara kecil, tapi di sini yaitu mengenai kerjasama antara kedua negara yang sama-sama berkualitas dan sama-sama melengkapi. Jadi Singapura itu unggul di kecepatan dan efisiensi, sedangkan Cina unggul di skala besar dan kecepatannya. Nah, pada hal ini di sini kita bisa lihat bahwa kedua negara ini bisa saling support dan mereka itu menjadi dua combo yang saling melengkapi. Jadi dari kerjasama ini mereka bisa sama-sama maju lebih pesat ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan kita tadi, yaitu yang pertama, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kerjasama antara Singapura dan Cina ini? Jadi hal yang bisa kita tarik adalah di dunia ekonomi modern sekarang, kerjasama itu nggak harus dilihat dari antara negara kecil dan negara besar, namun antara negara yang sangat bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, dari Singapura kita bisa lihat bahwa dengan strategi yang smart, negara kecil pun bisa bekerja sama dan bisa menjadi peran penting, bahkan tidak tergantikan. Dan dari Cina juga kita bisa lihat bahwa negara besar juga masih membutuhkan partner untuk bekerja sama dan juga partner yang bisa dipercaya. Oke, kesimpulan yang terakhir yang bisa kita ambil adalah seperti yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri dari Singapura yang bernama Lee Kuan Yew. Dia mengatakan bahwa kerjasama itu bukan dilihat dari seberapa besar negaranya, tapi seberapa besar ide-ide mereka dan seberapa besar mereka mewujudkannya secara nyata. Dengan ini berakhirlah video kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan pendengar semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.